Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya, kita senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, marilah kita mengaturkan puja astuti bakti kehadapan para maharesi, para empu, serta para leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan sucinya kepada kita, sehingga kita senantiasa selalu berada dalam jalan Dharma. Umat sedharma yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Dea Sintia Putri dari SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Astungkara, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan Dharma Wacana dalam rangka pelaksanaan Jenana Dharma Digital 2022 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan mengusung tema Peran Generasi Muda Hindu dalam Peningkatan Nilai Moderasi Beragama dengan judul Menumbuhkan Srada dan Bakti dalam Diri Pemuda Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, alasan saya memilih tema ini karena saya melihat di era modern seperti sekarang ini, tidak sedikit pemuda-pemudi Hindu yang belum memahami secara mendalam apa itu moderasi beragama. Filosofi moderasi beragama Hindu adalah tata hidup beragama yang didasari oleh ajaran agama Hindu, sesuai dengan Pustaka Suci Weda sebagai pedoman atau tuntunan hidup beragama Hindu secara mudah, nyaman, dan damai. Keberadaan agama Hindu di Indonesia tidak terlepas dari umat dan generasinya seperti sekarang ini. Agama Hindu dapat berkembang di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai daerah-daerah terkecil dapat kita temukan keberadaan umat Hindu walau dalam jumlah yang kecil. Agama Hindu di Indonesia sering disebut sebagai minoritas karena memang secara kuantitas jumlah umat Hindu saat ini lebih sedikit. Ada beberapa penyebab yang menjadikan kuantitas umat Hindu semakin menurun. Di antaranya yaitu lemahnya srada dan bakti, dan banyak terjadinya pindah agama. Permasalahan tersebut kemudian menjadi kompleks karena umat Hindu belum mau berusaha keras untuk memperbaikinya satu persatu, khususnya terhadap generasi muda. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda Hindu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebagai generasi penerus agama Hindu, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan srada dan bakti di dalam diri kita. Karena jika umat Hindu tidak memiliki srada, maka akan terjadi kerapuhan akan ajaran agama. Untuk karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Dalam agama Hindu, bentuk kepercayaan atau srada ini disebut dengan panca srada yang terdiri dari yang pertama, percaya kepada Brahman, yang kedua, percaya kepada Atman, yang ketiga, percaya kepada karma pala, yang keempat, percaya kepada punarbawa, dan yang kelima, percaya kepada moksa. Dari bagian-bagian panca srada tersebut dapat kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari awal ketika kita bangun tidur, kita berdoa, kemudian melakukan aktivitas sampai akan tidur lagi. Kita juga harus bersikap baik dan saling mengasihi sesama makhluk hidup. Kita juga dapat membaca kitab suci dan melakukan yoga sebagai upaya kita untuk meningkatkan srada dan bakti dalam diri kita. Sebagai generasi muda Hindu, kita harus bisa menjadi generasi yang berkualitas, yang dapat mengajekkan Dharma. Tokoh yang dapat
kita jadikan teladan dalam pengamalan serada dan bakti adalah Sang Dasarata, seperti yang dijelaskan dalam Kekawin Ramayana. Dasarata banyak memiliki tabiat mulia. Beliau menguasai Weda dan berbakti kepada para dewa. Beliau juga tidak pernah lupa memuja leluhur. Demikian pula, beliau selalu penuh kasih kepada saudara-saudaranya sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, setiap diri generasi muda Hindu harus memiliki dan menanamkan ilmu pengetahuan di dalam dirinya, serta sadar bahwa ilmu tanpa dharma akan berbahaya. Biasanya, orang yang telah merasa memiliki ilmu atau berpendidikan tinggi, jika tidak kuat akan dharma, akan menjadi orang yang sombong, arogan, dan keras kepala. Orang yang berpendidikan tinggi atau memiliki ilmu biasanya akan memiliki kedudukan. Namun, jika kedudukan tanpa dharma, maka akan menjadi gelisah dan tidak tahan akan uji dan godaan. Untuk itu, jangan sampai pemuda Hindu ada dalam ranah ini. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 35 yang berbunyi, Sreyang swadharma wiguna para dharma swanustitat swadan meni danam sreya para dharma bayawaha, yang artinya lebih baik menjalankan dharmanya sendiri walaupun dilakukan dengan tidak sempurna daripada menjalankan dharma orang lain walaupun dilakukan dengan sempurna. Lebih baik mati dalam menjalankan dharma sendiri daripada mengikuti dharma orang lain yang berbahaya. Umat sedharma yang saya sayangi, patutlah saya tekankan bahwa kita harus selalu berada di jalan dharma, agar kelak di kehidupan selanjutnya kita tidak akan pernah menjadi manusia yang lebih buruk ataupun bereinkarnasi menjadi hewan atau tumbuhan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Sarasamscaya Sloka 2 yang berbunyi, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat menjalankan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati umat sedharma, saya mohon maaf, dan kepada Ida Sang Hyang Widi, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrityam Gamaya Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Om